Terima kasih karena telah mengklik video ini dan tetap setia bersama kami di channel NN Learn Education dalam program Materi Matematika. Pada video kali ini, kita akan mempelajari tentang konsep turunan. Sebelum lanjut ke materi videonya, jangan lupa like dan share video ini jika kalian menyukainya, lalu tekan tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi agar kalian tidak ketinggalan materi selanjutnya. Yuk, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke materinya. Pada materi sebelumnya, kita tahu bahwa notasi dari turunan yaitu Y aksen, F aksen X, dan juga dy per dx. Selain itu, kita juga tahu jika fx sama dengan cx pangkat m, maka f aksen x sama dengan m dikali c x pangkat m min 1. Seperti pada contoh, jika fx-nya sama dengan 2x kuadrat, maka f aksen x-nya akan sama dengan 4x. Masih ingat ya? Berikut ini adalah konsep pada turunan. Wah, lumayan banyak juga ya learner. Yuk kita bahas satu persatu. Konsep yang pertama, jika Y sama dengan C, di mana C adalah konstanta, maka Y aksen sama dengan 0. Jadi kalau Y-nya sama dengan konstanta, maka turunan dari konstanta itu sama dengan 0 ya. Seperti pada contoh, Y sama dengan 5, maka Y aksennya sama dengan 0. Jadi turunan dari konstanta itu 0. Selanjutnya, jika Y sama dengan C dikali Fx, maka Y aksen sama dengan C dikali F aksen X. Seperti pada contoh, Y sama dengan 2 kali X kuadrat. Yap, di sini kita punya fungsinya X kuadrat, sedangkan C-nya atau konstantanya itu 2. Maka hasilnya Y aksen sama dengan 2 dikali, nah turunan dari X kuadrat. Turunan dari X kuadrat yaitu 2X. Jadi 2 dikali 2X sama dengan 4X. Berikutnya, jika Y sama dengan UX plus minus VX, maka Y aksen sama dengan U aksen X plus minus V aksen X. Yap, di sini sudah menggunakan operasi ya. Seperti pada contoh, Y sama dengan 2x kuadrat plus 3x min 5. Maka Y aksen sama dengan, yang pertama kita turunkan dulu nih, 2x kuadrat menjadi 4x. Selanjutnya 3x itu menjadi 3. Dan yang terakhir minus 5 itu konstanta. Jadi kalau diturunin 0. Sehingga Y aksennya menjadi 4x plus 3. Konsep yang keempat, jika Y sama dengan UX dikali VX, maka Y aksen sama dengan U aksen X dikali VX ditambah UX dikali V aksen X. Seperti pada contoh, Y sama dengan 2x kuadrat dikali 3x min 5, maka cara pengerjaannya, kita misalkan U-nya sama dengan 2x kuadrat, maka U aksen sama dengan 4x. Lalu V-nya sama dengan 3x min 5, maka V aksennya sama dengan 3. Yap, tinggal kita ikuti saja ya konsepnya. Jadi Y aksennya itu U aksen dikali V, jadi 4x dikali 3x min 5, ditambah V dikali, U dikali V aksen. U-nya 2x kuadrat dikali 3. Jadi sama dengan, tinggal kita kali nih, 12x kuadrat dikurang 20x ditambah 6x kuadrat. Ini sama-sama x kuadrat, bisa kita jumlah. Jadi hasilnya Y aksen sama dengan 18x kuadrat min 20x. Selanjutnya, kalau yang tadi perkalian, nah kalau yang ini pembagian learner. Di mana jika Y sama dengan UX per VX, maka
Y aksen sama dengan U aksen X kali Vx dikurang Ux kali V aksen X per Vx kuadrat. Seperti pada contoh, Y sama dengan 2X kuadrat per 3X min 5, maka cara pengerjaannya sama ya. Kita misalin U-nya itu 2X kuadrat, maka U aksennya itu 4X, lalu V-nya sama dengan 3X min 5, maka V aksennya sama dengan 3. Udah, tinggal kita ikuti konsepnya. Jadi seperti ini Y aksennya. Y aksen sama dengan 4X dikali 3X min 5 dikurang 2X kuadrat kali 3 per 3X min 5 kuadrat. Sama dengan 6X kuadrat min 20X per 3X min 5 kuadrat. Dan konsep yang terakhir, dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. Langsung saja ke contoh ya. Contoh, jika Y sama dengan akar 2X kuadrat plus 3X min 5, cara pengerjaannya seperti apa? Oke, cara pengerjaannya kita misalin dulu nih. Misal, U sama dengan 2X kuadrat plus 3X min 5. Jadi U-nya itu yang ada di dalam akar. Sehingga kita punya persamaannya menjadi Y sama dengan akar U. Betul? Dengan kata lain, Y itu sama dengan U pangkat setengah. Ayo, masih ada yang ingat bentuk akar? Selanjutnya tinggal kita cari nih. dy per du itu akan sama dengan, ayo, dy per du itu kan turunan. Jadi turunannya jadi setengah U pangkat min setengah. Karena dia pangkat min, cara pengerjaannya gimana? Yap, dia akan menjadi 1 per 2U pangkat setengah. Jadi ingat baik-baik ya, dy per du-nya itu adalah 1 per 2U pangkat setengah. Selanjutnya, dengan cara yang sama, tadi kita punya U-nya 2X kuadrat plus 3X min 5. Maka, kalau kita bikin du per dx, turunan si U terhadap X, jadi apa? Ya udah, tinggal kita turunin aja kan. Jadi 4X plus 3. Oke. Di sini kita udah punya dy per du dan du per dx. Sehingga untuk menyelesaikan permasalahan ini, bisa kita pakai tuh dengan konsep yang baru kita pelajari. Jadi Y aksennya sama dengan dy per dx sama dengan dy per du dikali du per dx. dy per du-nya itu 1 per 2u pangkat setengah dikali du per dx. Du per dx-nya 4x plus 3. Oke, karena di sini ada 2u pangkat setengah, kalian tahu pangkat setengah itu apa? Yap, jadi akar ya. Maka hasilnya dy per dx sama dengan 4x plus 3 per 2 dikali akar 2x kuadrat plus 3x min 5. Karena U-nya itu adalah 2x kuadrat plus 3x min 5. Gimana learner? Mudah bukan? Apa malah bingung? Tulis di kolom komentar ya. Wah, tak terasa sudah di penghujung acara saja ya learner. Terima kasih saya ucapkan kepada kalian yang telah mengklik video ini. Dan buat kalian yang belum bergabung dengan NN Learn Education, yuk segera di-subscribe channel ini agar kami semangat dalam membuat materi video untuk kalian. Terima kasih dan selalu ingat, matematika itu simple.